Allah merancangkan yang terbaik. Bahkan ketika Tuhan menciptakan manusia, Allah menghembuskan roh kehidupan, nefes hayai kepada manusia. Ruah Yahweh, roh Allah sendiri dihembuskan dalam diri manusia. Lalu Alkitab berkata, berkuasalah, taklukkanlah semuanya itu. Artinya apa? Kuasa dan kemenangan itulah rancangan Allah yang luar biasa buat manusia. Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk hidup di dalam kegagalan, penderitaan, dan kehancuran, tetapi untuk hidup dalam kuasa dan kemenangannya. Artinya serusak apapun kita, sehancur apapun kita, sebobrok apapun kita, kalau kita kembali kepada Tuhan, Allah pulihkan kita. Dia penuhi kembali kita dengan kuasanya, kemenangannya, kemuliaannya. Yang kedua, saya pelajari rancangan Allah bagi manusia bukan hanya hidup dalam kuasa dan kemenangan, tapi juga berjalan dengan kemenangan dan sukacita. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan mau, bukan sekedar kemenangan. Ada banyak orang menang tapi tertekan. Ada banyak orang sukses tapi hidupnya penuh dengan berbagai penyakit. Kenapa? Karena ketertekanan. Kita lihat banyak orang kayaknya berhasil tapi tertawa aja, kita nggak pernah lihat saudara. Kenapa? Hidupnya tertekan, terus hidupnya penuh dengan masalah. Terus sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kita bukan hanya hidup dalam kuasa dan kemenangan, tapi juga berjalan dengan kemenangan dan sukacita. Artinya di balik semuanya itu kita tahu bukan kita yang hebat, kita tahu Tuhan yang hebat. Kita tahu bukan kita yang berjuang, tapi Tuhan yang membela kita. Kita cuma melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Allah menyelesaikan segalanya buat kita. Haleluya. Berarti jelas rancangan Allah buat manusia. Yang pertama, hidup dalam kuasa dan kemenangan. Yang kedua, berjalan dengan kemenangan dan sukacita. Yang ketiga, melangkah dengan kasih dan kemuliaan. Oh, ini berbeda lagi saudara, bahwa hidup kita dirancangan Tuhan bukan dalam penderitaan, kehancuran, tetapi bisa mengasihi. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, bukankah orang-orang dalam penderitaan cenderung akan menjadi orang-orang yang merendahkan orang lain, marah pada orang lain, kritik orang lain, sakit hati dengan orang lain. Tetapi justru rancangan Tuhan supaya kita melangkah dengan kasih dan berjalan dalam kemuliaan. Artinya mengalami pengalaman yang Allah sendiri sediakan buat kita. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari rancangan Allah bagi manusia agar kita dapat memiliki segala berkat dan berkat yang berkelimpahan. Karena itulah janji Tuhan buat kita. Aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Bahkan janji Tuhan, anak cucu kita akan diberkati, tidak akan pernah meminta-minta roti, bahkan akan perkasa di muka bumi. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, penderitaan bukan rancangan Allah. Penderitaan dapat terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita harus ingat, tetap rancangan Allah. Saya akan hidup dalam kuasa dan kemenangan. Saya akan berjalan dengan kemenangan dan sukacita. Saya akan melangkah dengan kasih dan kemuliaan. Saya akan memiliki segala berkat berkelimpahan. Karena Yesus saya dahsyat, Yesus saya luar biasa, Yesus saya mengasihi saya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang teguran melalui penderitaan. Allah tidak pernah merancangkan penderitaan, tetapi seringkali Allah mengizinkan penderitaan untuk mendatangkan teguran buat kita. Sehingga selalu saya katakan bahwa teguran bukanlah musuh, penderitaan bukanlah musuh. Karena ketika Allah menegur melalui penderitaan, itu saatnya kita memandang Tuhan, itu saatnya kita berubah, itu saatnya kita makin maju di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang teguran melalui penderitaan, kita mau sama-sama belajar dari Ayub pasal 33. Ayub pasal 33 mulai dari ayatnya yang ke-19. Ayub pasal 33 mulai dari ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-33. Ayub pasal 33 ayat 19 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Ayub pasal 33 ayat 19 sampai 33. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya. Perhatikan. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya, dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan
kehabisan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat, susutlah dagingnya sehingga tidak ada kelihatan lagi, tulang-tulangnya mula-mula tidak nampak menonjol keluar, sampai nyawanya menghampiri liang kubur, dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, satu di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda. Ia seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Perhatikanlah hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang berbicara. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku, berkatalah karena aku rela membenarkan engkau. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku, diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat bacaan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau kita mau jujur, seringkali memang Tuhan mengizinkan penderitaan sebagai teguran. Tetapi persoalan kita sadar enggak? Sehingga selalu saya bilang, teguran itu bukan musuh yang harus kita jauhi, tapi teguran itu adalah sahabat yang harus kita izinkan dia mengajar kita, mendewasakan kita, dan menguatkan kita dalam segala keadaan. Karena justru penderitaan-penderitaan yang kita lewati dan jalani, asal kita hadapi dengan benar, ini yang akan memampukan kita menjadi orang-orang yang punya pengalaman rohani yang luar biasa dengan Tuhan. Berarti kita dapat belajar bahwa penderitaan ini seringkali Tuhan izinkan sebagai teguran. Teguran apa? Agar manusia lebih rajin dan memiliki mental pejuang. Kadang-kala kita ini terlalu malas. Kita ini kadang-kala terlalu malas. Dan sungguh-sungguh kita tuh gak mau kerja apa-apa. Kita terlalu manja, ya kan? Kalau ada masalah sedikit komplain sama Tuhan, ada persoalan sedikit ngambek sama Tuhan, mau mundur dari pelayanan, mau cerai dari suami, mau cerai dari istri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kadang-kala Tuhan izinkan penderitaan supaya kita bangkit. Jangan jadi orang malas, jangan jadi orang yang mudah menyerah, tapi ayo jadi orang yang rajin, memiliki mental pejuang. Karena kita tahu firman Tuhan bilang 1000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, tapi itu tidak akan menimpa kita. Alkitab dengan tegas berkata bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan memperoleh selamatnya. Sudah saatnya kita menjadi orang-orang yang rajin, karena Alkitab berkata kemalasan mengakibatkan kerja paksa, tapi tangan orang rajin memegang kekuasaan. Jadi Tuhan pakai penderitaan sebagai teguran agar manusia lebih rajin dan memiliki mental pejuang. Yang kedua, Tuhan pakai penderitaan sebagai teguran agar manusia bangkit dari segala sungut-sungut dan kebiasaan mengeluh. Kita ini kadang-kala jadi orang, aduh, persoalan apa aja kita mengeluh, persoalan apa aja kita bersungut-sungut. Dan dengan berani saya katakan melalui program ini bahwa sungut-sungut dan keluhan adalah pujian penyembahan bagi setan, saudara-saudara. Karena itu saatnya kita buang segala sungut-sungut dan mengeluh, tetapi kita mulai bersyukur, karena syukur adalah nyanyian pujian bagi Allah kita. Orang-orang percaya akan tetap bersyukur dalam segala perkara. Itu sebabnya pemazmur berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan Allahku yang dapat ku percaya. Haleluya. Berarti jelas kalau Tuhan mengizinkan penderitaan sebagai teguran, yang pertama agar manusia lebih rajin dan memiliki mental pejuang, agar manusia bangkit dari segala sungut-sungut dan kebiasaan mengeluh. Yang ketiga, agar manusia meninggalkan segala dosa dan kejahatan. Kadang-kala kita sudah terlalu asik dengan dosa dan kejahatan kita, sehingga apa yang terjadi, kita makin hari makin jauh, makin hari makin jauh, makin hari makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari gereja, makin jauh dari pelayanan. Itu sebabnya Tuhan izinkan penderitaan supaya kita sadar, dan akhirnya kita tinggalkan dosa. Kita tahu dosa itu pahit, kita tahu dosa itu penuh menipu kita, dan kita tahu akhirnya dosa akan menjerumuskan kita. Dan waktu kita ditegur Tuhan melalui penderitaan, baru kita sadar, kita tinggalkan dosa dan kejahatan, kita berbalik ke jalan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya.
haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari kalau Tuhan mengizinkan penderitaan sebagai teguran untuk apa? Agar manusia tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Kadangkala di tengah-tengah kita mengandalkan kekuatan sendiri, Tuhan menegur kita lewat penderitaan yang pahit. Dan di situ kita sadar, Tuhan, saya nggak boleh mengandalkan kekuatan saya, karena Alkitab sudah ajarkan kita bahwa orang yang mengandalkan dirinya sendiri adalah orang-orang terkutuk, tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus pada program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Bahkan secara khusus mereka sedang membutuhkan mujizat, pertolongan dan anugerah Tuhan, Tuhan jamah, sehingga hari ini kami boleh semakin kuat dalam Tuhan. Bahkan mungkin mereka taruh tangan kanannya di dada karena sedang ditegur Tuhan melalui berbagai penderitaan. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih pembelaan, Tuhan kasih jalan keluar, sehingga akhirnya setiap kami boleh semakin rajin dan memiliki mental pejuang. Kami boleh bangkit dari segala sungut-sungut dan kebiasaan mengeluh. Kami boleh meninggalkan segala dosa dan kejahatan. Kami boleh tidak lagi mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi hanya mengandalkan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan.